Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, di episode kali ini kita masih nyambung cerita Kampung Lelembut ya guys. Nah ini part 2-nya, sambungan cerita dari part 1 yang kemarin. Nah buat kalian yang belum nonton part satunya, aku saranin buat nonton part satunya dulu ya. Karena ini lanjutan ceritanya dari part 1 itu. Jadi biar kalian paham dan biar kalian mengerti tentang alur cerita Kampung Lelembut ini. Nah, tapi guys, aku ingetin kembali nih, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Cerita kelima, Nyai Pigih. Tidak ada yang tidak tahu bila mendengar nama Nyai Pigih, terutama warga RT 05. Karena kabarnya, Nyai Pigih tinggal di area ini. Desa ini memiliki 6 RT, di mana RT 05 adalah RT yang paling dekat dengan rawa dan area pemakaman. Serta RT 05 merupakan RT yang paling sepi warganya. Bahkan jarak satu rumah ke rumah yang lain sangat jauh. Selain itu, RT 05 juga adalah RT yang paling subur, sejuk, dan nyaman. Karena masih ditumbuhi banyak pohon, jadi cuaca panas pun tidak pernah terasa di RT 05. Namun, kenyamanan RT 05 sepertinya tidak bisa diucapkan manakala matahari sudah tenggelam. Kenapa? Karena ketika hari petang, RT 05 adalah RT yang paling mengerikan. Bukan hanya karena sepi dan gelap gulita, namun karena banyaknya aktivitas dunia lain yang kadangkala bersinggungan dengan warga, termasuk kehadiran Nyai Pigih. Siapa Nyai Pigih? Nyai Pigih atau yang lebih dikenal dengan Pigih yang berarti perawan, adalah sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai hingga menyentuh tanah. Menurut warga yang pernah melihatnya, penampilannya selalu berbeda-beda, namun inti kehadirannya sama, yaitu bahwa Nyai Pigih adalah seorang perempuan yang pernah hidup dan meninggal di hari di mana ia akan menikah, sehingga ia bergentayangan dan suka menampakkan diri kepada laki-laki. Namun faktanya, Nyai Pigih lebih sering menampakkan dirinya di hadapan anak buncit, yaitu anak terakhir. Yudi adalah teman saya sewaktu SMP. Rumahnya ada di RT 05. Dulu, Yudi pernah punya pengalaman dengan Nyai Pigih yang menurutnya ia tinggal di pohon juet samping kamarnya. Rumah Yudi sendiri berdiri di tanah paling ujung, berdekatan dengan kebun bambu. Tetangga terdekatnya adalah seorang kakek nenek bernama Mbah Giso yang menempati lahan kebun bambu. Setiap petang, rumah Yudi pasti sudah ditutup dan memang zaman dulu selalu seperti itu. Kamarnya sendiri berada di belakang dan di samping kamar Yudi ada sebuah pohon jawet tua. Semua orang pasti tahu apa itu pohon jawet. Sejak dulu, pohon jawet memang menyimpan sejuta misterius. Karena menurut kabar, pohon jawet adalah salah satu pohon yang disukai oleh bangsa lelembut, termasuk pohon jawet yang di samping kamar Yudi. Setiap malam, Yudi mencium aroma melati yang menyengat dari luar kamarnya. Aroma melati bukanlah hal yang asing bagi mereka yang sudah terbiasa menciumnya. Karena mitosnya, aroma melati seringkali dikaitkan dengan kehadiran tiga makhluk, kuntilanak, sendol bolong, dan Nyai Pigih. Namun kali ini tidak hanya aroma melati yang tercium, namun sebuah ketukan di jendela kayu kamar Yudi. Tok tok tok. Yudi sendiri tidak berani memeriksanya, apalagi melihatnya. Karena pernah Yudi tanpa sengaja menangkap sosok asing saat ia tidak sengaja mengintip dari celah jendela kayunya. Yudi melihat sesuatu di sudut lahan luar kamarnya, tepat di bawah pohon jawet.
ada seseorang yang sedang berjongkok. Ia mengenakan gaun putih dengan rambut yang sangat panjang. Awalnya Yudi mendengar suara lirih, seperti seseorang sedang bernyanyi, membuyarkan ngantuk Yudi. Berbekal nekat dan penasaran, Yudi pun mengintipnya. Ketakutan adalah hal pertama yang Yudi rasakan. Meski membelakangi, namun Yudi tahu suara itu berasal dari dia yang ada di sana. Nadanya hampir menyerupai nada sinden yang biasa terdengar di pergelaran wayang. Lama Yudi mengamati sampai ia membalikan wajahnya. Setelah itu, Yudi melesat ke tempat tidur, mencoba melupakan apa yang baru saja dia lihat. Apakah semuanya berakhir di sini? Kabarnya, semenjak kejadian itu, Yudi seringkali merasa bahwa dia terkadang mampir dan masuk ke dalam kamar Yudi. Yang paling tidak akan bisa Yudi lupakan adalah ketika Yudi melihatnya duduk di lemari baju Yudi, menatapnya dengan bibir tersenyumnya. Meski begitu, Yudi mengatakan bila Nyai Pigih tidak pernah sampai membuatnya celaka, hanya menampakkan dirinya sesekali, seolah memberitahu eksistensinya di hadapan Yudi. Cerita ke-6, Sundel Bolong. Ada satu jalan di kampung saya yang bisa dikatakan paling dihindari, karena di jalan ini seringkali terlihat seorang wanita yang cantik dan jelita tengah duduk menunggu pedagang keliling lewat. Hanya saja, di punggung wanita ini ada sebuah lubang mengangah. Ya, warga kampung memanggilnya Sundel Bolong. Tidak sedikit mereka yang pernah beraksi melihat makhluk yang satu ini. Karena kecantikannya kadang membuat seseorang tidak sadar, termasuk Cak Mun, yang dulu seringkali berjualan bakso dagangannya di kampung saya. Setiap kali ia akan lewat jalan itu, seolah-olah firasatnya selalu diliputi perasaan tidak enak. Namun, ia tidak dapat menolak karena jalan ini merupakan akses satu-satunya di kampung saya. Singkatnya, ada sebuah buk kuning atau tempat duduk yang dibangun dari semen dan biasanya digunakan warga untuk nongkrong, karena tempatnya sendiri berada di perempatan antara RT 03 dan RT 04. Disinilah biasanya terlihat seorang wanita tengah duduk sendirian. Cak Mun yang tahu bahwa wanita yang tengah duduk sendirian itu bukanlah manusia, berusaha bersikap wajar. Namun setiap kali melewati wanita itu, Cak Mun selalu mencium aroma bau amis daging empelak. Berbeda dengan Cak Mun, dulu ada penjual nasi goreng yang tidak tahu menahu tentang cerita ini, sehingga ia melewati jalan ini sendirian dan melihat wanita muda itu tengah duduk memanggilnya. Sepanjang malam, si penjual dibuat heran karena wanita itu sudah memesan lebih dari 7 porsi sendirian. Meski begitu, ia belum menaruh curiga sedikit pun. Setelah selesai, si wanita membayar penjual nasi goreng dengan uang yang sangat banyak, sehingga ia berpikir bahwa malam ini sungguh mujur. Sampai si wanita mengatakan, "Mas, bisa minta tolong?" Mendengar itu, si penjual nasi goreng bertanya, "Tolong apa?" Si wanita hanya mengatakan bahwa punggungnya gatal dan tangannya tidak sampai. Meski awalnya ragu karena dianggap tidak sopan, akhirnya si penjual nasi goreng menyanggupinya. Berbekal ketidaktahuannya, si penjual nasi goreng mulai menggaruk punggungnya. Aneh, karena kulit si wanita ketika digaruk tiba-tiba mengkerut, seolah ikut tercabut. Selain itu, ada aroma empelak yang sangat amis dan membuat si penjual tidak nyaman. Dari hal-hal seperti itu, si penjual nasi goreng mulai merasa curiga. Sampai di kuku jarinya ia mendapati belatung di sana. Kaget, si penjual nasi goreng melihat wanita di hadapannya. Rupanya penampilan wanita itu sudah berubah.
Rambutnya panjang, terurai dengan berantakan. Sementara baju yang dikenakan menjadi kain kafan panjang. Dan tepat di punggungnya, si penjual melihat daging terkoyak membentuk lubang besar. Di sana, ia melihat ada puluhan belatung. Diakhiri suara tertawa cekikikan. Si penjual tumbang, jatuh pingsan, dan baru ditemukan warga keesokan paginya. Akhirnya si penjual diberitahu bahwa yang menemuinya semalam adalah jelmaan sundel bolong yang memang suka usil di kawasan dekat sini. Takut dan ngeri semenjak saat itu, warga sepakat memberikan pencahayaan di jalan. Hingga saat ini, jalan itu masih terkenal dengan cerita ini. Meski penampakan sundel bolong di jalan ini sudah tidak pernah terdengar lagi, yang berikutnya akan menjadi penutup thread ini, sekaligus salah satu cerita yang gak akan pernah saya lupakan, yaitu keranda mayat yang berjalan sendiri mengelilingi kampung. Begitu terkenalnya cerita ini sampai pernah masuk koran lokal. Dan bila kalian pernah mendengar cerita keranda mayat yang berjalan sendiri, mungkin dari kampung sayalah cerita itu pertama kali muncul. Dan dari cerita sundel bolong ini sekaligus cerita yang menutup cerita kampung Lelembut ini. Terima kasih untuk kalian karena sudah menyempatkan waktu membaca cerita saya. Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, saya tutup thread ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke guys, cerita Kampung Lelembut ini sudah selesai, tapi kalian jangan khawatir. Di next video aku udah nyiapin lagi satu cerita yang gak kalah horor dan gak kalah scary-nya menurut aku. Nah semoga kalian suka dengan ceritanya dan semoga kalian suka dengan videonya. Tapi aku ingetin sekali lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku nambah semangat lagi untuk membuat videonya dan aku nambah semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai ketemu di episode selanjutnya and bye-bye.